Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada warahmatullahi pagi hari wabarakatuh. ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri pengajian via Zoom karena pandemi COVID ini kita tidak bisa kumpul secara offline. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah hadir Ustadz Dr. Ahmad Hatta LC CCP, gitu yang saya baca dari Bu Evi, Ustadz. Ustadz Hatta ini kalau bisa saya bacakan biodata singkatnya, Ustadz lahir di Palembang tanggal 2 Maret tahun 1969. Menikah dengan satu istri dikaruniai 6 orang anak. Latar belakang pendidikan adalah KMI atau kuliah Mu'alimin Islamiyah ya Ustadz. Di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, tingkatan SMP sampai SMA selesai tahun 1988. Kemudian lanjut ke Universitas Islam Madinah Fakultas Hadis di Saudi Arabia selesai tahun 1993. Kemudian di Punjab University mendapat gelar Master in Arabic Art Studies Pakistan tahun 1995. Kemudian di sini ada lanjutan di American University in London Faculty of Futuristic Studies tahun 1997. Aktivitas saat ini adalah sebagai pemimpin maghfirah yang bergiat dalam berbagai bidang usaha dan juga sebagai ustadz yang memimpin pengajian-pengajian di beberapa tempat. Pada pagi hari ini insya Allah Ustadz akan membawakan materi mengenai memupuk ladang amal untuk bekal di akhirat. Ustadz, sebagai pengantar, saya boleh sedikit kenalkan kawan-kawan kami ini adalah dari Fakultas Ekonomi UI masuk tahun 1980 dan juga mengundang teman-teman kita yang di SMA, ada SMA 70, SMA Tarakanita, dan lain-lain. Keluarga, teman-teman. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan persilahkan Ustadz Ahmad Hatta untuk memberikan tausiahnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak, Ibu-ibu, alumni UI Fakultas Ekonomi tahun 80 dan semua yang hadir dalam pengajian pagi ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di tengah pandemi ini tetap kita berusaha untuk saling silaturahmi, saling ketemu, dan silaturahminya tidak hanya kangen-kangenan, tapi juga melakukan kajian-kajian dalam rangka mempersiapkan masa depan kita. Kita bersyukur sekali Allah beri hidayah kita diberi keimanan, dan keimanan itulah yang membuat kita termotivasi untuk beraktivitas apapun, untuk mencari ridhonya, untuk mencari pahalanya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini, insya Allah temanya menarik banget yang diamanahkan kepada saya. Dan mudah-mudahan saya dapat manfaat, Bapak dan Ibu juga dapat manfaat dari kajian kita pagi hari ini.
Sebelumnya mari kita terus memberikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, suri tauladan kita di dalam kehidupan ini. Bahwa sungguh keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini adalah anugerah yang sangat-sangat mahal sekali. Beliaulah yang mencontohkan hidup bahagia di dunia dan hidup sukses di dunia. Juga hidup bahagia di akhirat dan sukses di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah mendapatkan dunianya, lalu mendapatkan akhiratnya dengan dunianya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini acara reuni yang penting. Reuni begini, reuni yang sesungguhnya. Mohon maaf, kadang-kadang semakin sering reuni, semakin lupa akhirat. Ya. Semakin sering reuni, semakin merasa muda. Kenapa? Karena balik lagi ke kondisi ketika kita muda dulu. Reuni SMP, terasa masih SMP. Reuni SMA, terasa masih SMA. Reuni kuliah, masih terasa kuliah. Padahal umur kita udah udah lanjut. Nah, tapi kali ini Masya Allah, reuni tapi luar biasa. Berpikir bukan hanya nostalgia, tapi berpikir tentang masa depan. The real future masa depan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, judulnya sangat menarik sekali, memupuk ladang amal untuk akhirat, untuk bekal akhirat. Pertanyaannya, apa itu akhirat dan kenapa harus disiapkan? Kenapa harus dibuatkan ladang khusus investasi untuk akhirat? Tempat apa? Kenapa? Ya, apa itu akhirat dan kenapa mesti disiapkan? Ya. Oh, oke. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita nostalgia dulu nih. Setelah tamat UI, ya, langsung kita berkarir di berbagai tempat, ya. Maka salah satu yang menjadi concern kita ketika berkarir adalah kita ingin apa 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Kita mulai merancang hidup kita. Kalau belum punya rumah, kita berpikir bagaimana caranya 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan punya rumah. Ya. Belum punya aset, kita berpikir bagaimana kita punya aset, punya mobil, punya motor, dan seterusnya. Maka semua kita selalu berpikir tentang masa depan. Dan orang sangat takut dengan masa depan. Kenapa? Karena masa depan uncertainty, tidak pasti. Masih spekulasi atau sesuatu yang masih mungkin apa saja terjadi. Pertanyaannya adalah, kalau angkatan 80 berarti rata-rata berapa sekarang ya? 50-an, hampir 60. Jadi di umur 25-an kita berpikir tentang itu tadi tuh. Bagaimana punya rumah, bagaimana punya anak, bagaimana punya mobil, bagaimana punya aset, bagaimana punya semua dunia. Sekarang sudah menjelang 60, ada mungkin sudah 60. 20 tahun ke depan apa yang kita pikirkan? Ada umur. 5 tahun yang ke depan apa yang kita pikirkan? Nah, sebagaimana kita sangat semangat memikirkan masa depan ketika kita baru tamat kuliah, maka semestinya kita juga sangat semangat untuk memikirkan masa depan yang sangat-sangat pasti. Apa itu? Akhirat. Makanya kajian ini menjadi sangat penting dan sangat realistis. Jadi jangan ketika berbicara real itu dianggap tidak fakta, tidak realistis. Ini sangat realistis. Kenapa? Karena masa depan akhirat tidak ada satupun manusia yang tidak akan melaluinya. Dia pasti akan kuat padanya. Nah, sekarang pertanyaan, sudah apa yang kita siapkan? Udah bangun ladang belum? Bangun rumah belum? Ya, apa fasilitas yang sudah kita siapkan? Perhatikan ayat ini. Ya.
Ini dari surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Indah banget ini Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala ini pakai Al-Qur'an tafsir perkata yang saya tulis. Al-Qur'an tafsir perkata terbitan daripada Maghfirah. Wattaqu yauman. Ya. Perhatikan ini. Wattaqu yauman, dan takutlah pada satu hari turja'una fihi, kalian akan dikembalikan, kalian semua akan dikembalikan kepadanya, ya. Ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman, dan takutlah pada satu hari, suatu ketika kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Bapak, Ibu-ibu, menarik sekali. Pembukanya adalah takutlah. Takut apa? Takut ketika kalian kembali kepada Allah. Tapi dikatakan di bagian ayat selanjutnya ini, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu setiap kalian akan ditunaikan, akan mendapatkan balasan. Setiap jiwa, setiap yang hidup akan mendapatkan balasan. Ditunaikan balasan daripada hidupnya. Artinya dibayar. Ya. Maka sabat dari setiap apa yang kalian lakukan. Wahum la yudlamun. Dan sama sekali mereka tidak akan dizalimi. Artinya bayarannya tidak akan pernah tidak ditunaikan atau diambil haknya atau dizalimi, artinya dikurangi. Enggak. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita renungkan. Pembukaannya apa tadi? Wattaqullah, takutlah. Tapi setelah itu tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap orang akan mendapatkan balasannya. Bahasa sederhananya, bahasa saya adalah, hari itu adalah hari gajian. Kalau di dalam kehidupan dunia, habis kerja, akhir bulan dapat apa? Gajian. Nah, begitu juga dengan ayat ini. Habis hidup, mati, lalu dapat apa? Dapat gajian. Jadi tuwaffa kullu nafsin maka sabat, artinya Allah bayar, Allah hargai semua yang dikerjakan pada kehidupan dunia ini, dibayar, ditunaikan pada kehidupan akhirat. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, hari gajian itu hari menakutkan atau hari menyenangkan? Menyenangkan. Hari gajian itu hari menakutkan atau hari apa? Menyenangkan. Hari yang ditunggu-tunggu atau hari yang kita menghindar darinya. Semestinya hari gajian itu semua orang akan senang, ya. Semestinya hari gajian itu semua orang menunggunya. Tapi kenapa Allah mengatakan wattaqu, takutlah? Ini dia Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Hari gajian itu menyenangkan kalau memang kita sudah bekerja. Kalau memang kita sudah berbuat. Hari gajian itu sangat menyenangkan kalau memang kita akan menerima gajian tersebut. Tapi bagi orang-orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, atau terlalu banyak kasbonnya, hari gajian itu adalah hari yang apa? Yang menakutkan. Makanya Allah SWT mengatakan kepada kita bahwa akhirat itu seperti hari gajian. Yaitu yauma tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan setiap kalian akan mendapatkan bayaran haknya. Kalau dia kerjakan baik, maka dia dapatkan kebaikan. Kalau dia kerjakan keburukan, maka dia dapatkan keburukan, dan kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, masuk akal nggak logika ini? Bagaimana Allah SWT membuat logika akhirat sama dengan logika dunia. Yang beruntung di dunia adalah orang-orang yang bekerja dengan serius. Maka orang kafir yang tidak beriman pun, kalau dia serius, dia dapatkan dunia ini.
lalu logika yang sama digunakan Allah untuk akhirat. Maka jangan pernah menunggu sesuatu yang tidak pernah kita tanam. Dan jangan pernah berharap panen di ladang kalau ladang itu sendiri tidak pernah kita buat. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kembali kepada logika yang pertama tadi. Kalau dahulu tamat kuliah, segera kita mencari ladang untuk dunia kita. Kita cari tempat-tempat kerja, membangun karir kita, profesionalitas kita. Lalu dengan semangat kita bekerja, lalu uang pun mulai kita dapatkan. Lalu sedikit demi sedikit, cita-cita kita yang telah kita sampaikan di awal masa kerja kita atau setelah selesai kuliah kita mulai realisasikan. Pertanyaannya, di umur 60, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, masa depan seperti apa yang kita siapkan? Ladang seperti apa yang kita buka? Dan tumbuhan apa yang kita tanam di situ? Suatu ketika Hasan al-Basri, ulama tabi'in, pernah bertanya kepada seseorang, Kam umruka? Berapa umurmu? Orang itu menjawab, 50. Umurku 50. Lalu Imam Hasan al-Basri berkata, sudah 50 tahun engkau berjalan menuju Allah. Sebentar lagi akan sampai. Apa yang kau persiapkan? Bapak dan Ibu, tahu nggak? Kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah. Jadi semenjak kita lahir dari rahim ibu, maka pada hari itu kita sudah mulai bergerak. Bergerak terus. Bergerak kemana? Bergerak menemui ajal kita, dan itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari itu, hari pertemuan itu adalah hari yang pasti. Dan pada hari itulah Allah akan memberikan satu saja. Apa itu? Apa yang telah kita kerjakan. Kullu nafsim ma kasabat, kata Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Maka setiap jiwa, setiap napas akan mendapatkan apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia perbuat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wahum la yudlamun, dan mereka tidak pernah dizalimi sedikit pun. Kalau mereka hanya berbuat untuk dunia, Allah berikan dunia. Kalau mereka berbuat untuk akhirat, Allah berikan akhirat. Bahkan siapa yang telah mendapatkan dunia, jangan pernah dia menginginkan cuma dunia lalu minta di akhirat, nggak dapat. Sebagaimana orang-orang yang mengerjakan untuk akhirat, dia dapatkan di akhirat, dan insya Allah dia dapatkan di dunia. Maka judul hari ini menjadi sangat indah sekali. Logikanya, logika terbalik dari realita kita hari ini. Hari gajian itu hari senang, hari gajian itu hari mengembirakan, hari gajian itu hari yang ditunggu, tapi na'udzubillahnya, kadang-kadang terbalik dengan hari gajian dari Allah. Menakutkan, kalau bisa lari, kalau bisa menghindar. Dan hari gajian itu disebut dengan pertemuan dengan Allah, yaitu kematian. Siapa yang menunggu itu? Yaitu orang-orang yang mempersiapkan akhiratnya. Yarjuna liqa'ana, kata Allah. Orang-orang yang sangat menunggu kapan ketemu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan meninggal, Bapak dan Ibu, salah satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah yang didengar oleh para sahabat, ucapan apa? Bali rafiqul a'la. Bali rafiqul a'la. Bali rafiqul a'la. Aku pilih ketemu dengan kekasihku yang maha tinggi. Aku pilih ketemu dengan kekasihku yang maha tinggi. Ternyata pada saat malaikat maut datang, Jibril menyampaikan,
Muhammad, apa ingin diperpanjang? Ingin perpanjang jatah hidupmu di dunia? Atau ingin dicabut pada hari ini? Beliau berkata, Bali Rafiqul A'la. Aku pilih untuk ketemu segera dengan kekasihku yang maha tinggi. Kenapa Rasulullah pilih? Di dunia ini beliau sangat bahagia dan sangat mendapatkan dunianya. Tapi bagi orang-orang yang telah memanfaatkan dunia ini sebagai ladang akhirat, sebagaimana para petani yang menunggu hari panen, maka demikian juga dengan Rasulullah. Ketika ada kesempatan untuk panen, dia tidak tunda. Aku berharap bertemu dengan Allah. Aku berharap ketemu dengan Allah. Bapak dan Ibu, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ini menarik ungkapannya, setiap jiwa merasakan kematian, akan merasakan kematian. Jadi, Bapak dan Ibu, mati itu cuma perasaan. Bukan akhir segala-galanya. Kita akan merasakan itu, tapi kita akan masuk kepada proses berikutnya. Jangan pernah menganggap bahwa kematian itu adalah kehancuran, setelah itu selesai. Enggak. Dia dikatakan za'iqah. Za'iqah itu dari zaqa yazuku. Zaqa yazuku itu seperti orang merasakan makanan. Ya, minum teh. Apa rasanya? Tergantung. Kalau orang Jawa Barat yang bikin tawar. Kalau orang Jawa Timur, manis. Jadi ternyata kematian itu cuma satu proses yang akan kita rasakan. Jadi dia bukan akhir. Bukan akhir dari proses kehidupan ini. Ternyata kullu nafsin, setiap jiwa pasti akan merasakan. Di sini kita paham bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar ada, karena kematian hanyalah pintu yang harus kita lewati untuk masuk kepada kehidupan akhirat. Tsumma ilaina turja'un. Kehidupan berikutnya setelah kematian adalah ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah. Nah, ketemu dengan Allah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita persiapkan. Apa yang kita tanam di ladang ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini seseorang hanya mempunyai dua pilihan. Ya. Hanya mempunyai dua pilihan. Yaitu menghabiskan waktunya untuk dunia ini saja, atau menghabiskan waktunya untuk cari akhirat dengan menjadikan dunia ini sebagai ladangnya. Saya pikir dengan logika standar aja kita pasti akan mengatakan bahwa yang lebih untung itu yang kedua. Saya ulangi lagi, yang pertama menghabiskan waktunya hanya untuk akhirat ini saja, maka dia dapatkan semua yang di akhirat di dunia selesai. Yang kedua, menjadikan dunia ini untuk ladang akhiratnya. Dunia dia nikmati, dia dapatkan, lalu akhirat yang dia bangun. Mana yang lebih menguntungkan? Secara logika standar, nggak usah jelimet-jelimet, pasti kita akan memilih yang kedua. Kenapa? Karena kemungkinan untungnya dua kali. Untung di dunia dan untung di akhirat. Itu logika standar. Yang jadi masalah adalah ketika logika kita sudah mulai tidak standar. Kenapa nggak standar? Diperbodoh oleh setan. Diperbodoh oleh setan. Apa itu? Ketika kita hanya menjadikan hidup kita sebagai ladang dunia kita. Dunia untuk dunia, dunia untuk dihabiskan di dunia, dunia untuk mencapai tujuan dunia, sementara akhirat kita tidak pernah menjadikannya sebagai satu target daripada hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama tadi dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian dan kemudian setiap jiwa kemudian akan kembali kepada Allah. Nah, kalimat kullu nafsin za'iqatul maut itu di dalam Al-Qur'an terulang beberapa kali. Nah, berikutnya ini, kullu nafsin za'iqatul maut, kalimatnya sama. Ya.
Kalimatnya sama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap jiwa akan merasakan kematian. Kalau tadi, summa turja'una ilallah. Summa turja'una ilaina. Apa? Summa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Nah, kalau di dalam ayat ini, summa tidak seperti yang tadi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Allah menggunakan logika persis seperti yang tadi saya katakan. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kemudian kalian akan dibayar. Ujur itu artinya adalah pahala. Tapi sebenarnya secara bahasa ujur itu, ajar itu, ujroh artinya gaji. Balasan. Upah. Lalu Allah mengatakan, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya bayaranmu, Kalau mau buat upahmu Indomie tuh, Lek buatin akan aja. Lek, dibayar pada hari ada Indomie buatin ya. pada hari kiamat. Di mute. Ya. Kelihatannya host mematikan aja suara-suara yang itu biar nggak masuk. Mute Acil. Selain pembicara, Acil tolong di mute dong semua. Ya. Oke, baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi dikatakan di sini di dalam ayat ini, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya upah kalian, bayaran kalian, gaji kalian, kompensasi kalian akan dibayar pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hari apa? Hari gajian. Oleh sebab itu yang kerja, yang berbuat, yang maksimal, yang sungguh-sungguh, yang kerja keras, pasti menunggu hari kematian. Pasti menunggu hari kiamat. Kenapa? Karena menunggu gajian. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikubur, di dalam hadis katakan, di dalam kuburan itu ada manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan begini, ya Allah, jangan ada kiamat. Mereka sudah mati, tapi mereka mengatakan, ya Allah, tunda kiamat, tunda kiamat, tunda kiamat. Tapi yang satu lagi enggak. Ya Allah, percepat kiamat. Percepat kiamat. Percepat kiamat. Ya. Apa bedanya antara yang kedua dan yang pertama? Yang pertama yang mengatakan tadi tunda, karena mereka di dunia tidak pernah berbuat untuk akhirat, tidak pernah memikirkan akhirat. Lalu mati. Ketika mati yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Dan mereka berharap kesengsaraan ini tidak pernah sampai kepada kiamat, karena dia di kiamat akan mendapat lebih dahsyat lagi kesengsaraannya. Sebaliknya orang-orang yang telah bekerja untuk akhirat, dia mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat, supaya kami mendapatkan apa yang telah Engkau janjikan dalam kehidupan dunia kami. Kenapa? Hari kiamat, hari gajian. Bagi orang yang nggak kerja, nggak pernah nunggu gajian. Bagi orang yang bekerja, selalu nunggu gajian. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu, mohon maaf. Sudah 60 tahun kita hidup, udah kerja belum untuk akhirat? Sudah nanam belum untuk ladang akhirat? Ya? Jangan sampai 60 tahun kita hanya sibuk dengan dunia kita. Lupa bahwa ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Hari kematian adalah hari yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang beramal untuk kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu, Bilal bin Rabah ketika akan mati, ketika akan meninggal, anak-anaknya semua berkumpul di sekitarnya. Ketika malaikat maut sudah datang, dia berkata kepada anak-anaknya, keluarlah kalian dari ruangan ini. Yang menyebutku telah datang. Besok, ghadan, nalqa ahibbah, Muhammadan wa sahbah. Besok aku akan ketemu dengan orang-orang yang kucintai. Muhammad dan sahabat-sahabat. Karena Bilal bin Rabah sangat cinta sekali dengan Rasulullah. Sangat senang sekali bersama Rasulullah. Dan berjuang untuk mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ketika datang malaikat maut, ketika itu dia memahami bahwa kematian itu adalah perjalanan yang dijemput oleh malaikat maut untuk mendapatkan semua yang telah dia kerjakan di dunia ini. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hari itu adalah hari pembayaran gajian kalian yang kalian akan dapatkan di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasannya cuma 2. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Bayaran yang pertama, gaji yang pertama, upah yang pertama. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa hidupnya di dunia ini untuk menghindar dari api neraka lalu dihindarkan oleh Allah. Jadi dia di dunia ini menghindar dari api neraka. Berusaha sekali untuk tidak pernah menyentuh segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena mereka berusaha untuk menghindar dari api neraka, zuhziya 'anil nar. Maka Allah hindarkan, Allah jauhkan, Allah selamatkan mereka dari api neraka. Di akhirat cuma ada 2 tempat juga. Jadi serba 2 di akhirat itu. Cuma 2. Tempat cuma 2, nggak ada yang ketiga. Neraka atau surga. Maka barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, itu dimasukkan ke surga Allah SWT. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah orang yang beruntung, inilah orang yang sukses, inilah orang yang berhasil. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita umur 60 ini, logika sukses itu, logika untung dan berhasil itu harus pakai ayat ini. Ya. Logikanya apa? Terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga, inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Inilah keberhasilan sesungguhnya. Inilah tujuan daripada hidup kita yang cukup panjang ini. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dia Bapak dan Ibu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, 185. Dan kehidupan dunia ini tidak lebih daripada hanya kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Kita kira hidup ini di sini, maka kesenangan itu membahagiakan kita, kesenangan itu melalaikan kita, kesenangan itu membuat kita lupa. Tahu-tahu ternyata hidup itu bukan di sini saja, tapi akan lebih panjang lagi dalam kehidupan akhirat kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian di ayat berikutnya, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Tantangan kita dalam hidup dunia ini, Bapak dan Ibu, kita diuji. Diuji dengan apa? Dengan yang diberi. Yang diberi oleh Allah. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Yang pertama harta, yang kedua jiwa. Yang pertama apa? Harta, yang kedua jiwa. Maksudnya apa? Diuji dengan harta. Ketakutan kita dengan harta kita. Kita akhirnya menggunakan harta hanya untuk diri kita dan dunia kita. Kita pelit sekali menggunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai, kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, jadi yang dalam konteks harta, kita juga takut miskin, takut habis duitnya, ya, sehingga akhirnya kita pegang benar harta itu, kita jaga betul harta itu, akhirnya tidak memberikan manfaat apa-apa. Wa fi anfusikum, dan jiwa, dengan umur kita, dengan sakit, dengan kematian. Makanya apalagi umur 60, kadang-kadang sudah mulai sakit-sakitan gitu ya. Maka itu ujian dari Allah SWT. Semestinya ujian itu mendekatkan kita kepada Allah.
Tapi sering sekali malah ujian itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Nauzubillah. Sejak sakit itu sebenarnya diinginkan oleh Allah SWT untuk kita lari kepada Allah, mendekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah. Tapi betapa banyak orang ketika diuji oleh Allah rasa sakit, malah mencari semua cara untuk menyembuhkan, bahkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, bahkan dengan kesyirikan dan menyembah setan. Maka dikatakan di sini, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum minal ladzina asyraku adan katsira. Lalu Bapak dan Ibu, kita mencari cara hidup kita, cara kita mencari kehidupan dunia ini dengan cara orang-orang yang telah telah menjadi ahlul kitab yang tidak taat. Wala tasma'una minal ladzina utul kitab, dan engkau terlalu banyak mendengar dari ahlul kitab yang kafir kepada Allah, min qablikum, dari orang-orang yang sebelumnya. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang syirik, adzan katsira. Lalu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, ngapain sih? Kok capek-capek cari duit, disedekahkan. Capek-capek bekerja, lalu orang lain yang menikmati. Capek-capek berbuat untuk akhirat. Ngapain sih? Ya, hinaan-hinaan seperti itu, gangguan, caci maki, itu yang membuat kadang-kadang kita nggak sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Tapi kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan azmil umur, yaitu tekad yang kuat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sederhana kalau kita ingin cari akhirat, Bapak dan Ibu. Pasti banyak omongan kiri kanan. Nggak sederhana kalau kita ingin menanam di ladang akhirat. Orang bilang nggak masuk akal. Mungkin sebagian langsung dengan tegas, gila. Gila. Uang sebanyak itu disedekahkan. Gila. Hidup hanya untuk akhirat. Bodoh banget. Nggak mikirin dunia. Makanya dikatakan oleh Allah, untuk berbuat untuk akhirat itu harus punya azmil umur. Harus punya tekad yang kuat. Azm itu, makanya dikatakan 5 nabi ulul azmi. 5 nabi ulul azmi ini Rasulullah, Musa, Ibrahim dan seterusnya. Itu adalah nabi ulul azmi karena apa? Karena kemauan, tekadnya yang sangat kuat. Tekadnya yang sangat kuat. Dan untuk dapatkan kemenangan akhirat, itu butuh tekad yang kuat. Kalau biasa-biasa aja, pasti kita dikalahkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali. Ketika ada proposal dunia dan ada proposal akhirat, mana yang lebih kita dahulukan? Undangan untuk pesta, 100 juta. Atau proposal untuk pesta, 100 juta. Undangan proposal untuk akhirat, 100 juta. Mana yang lebih kita dahulukan? Demi Allah, kita akan dulukan dunia. Kenapa? Karena tidak butuh azmul umur. Sementara untuk akhirat, kita butuh azmul, tekad yang kuat. Makanya Allah sudah sebut semua. Kenapa orang senang dengan dunia? Kenapa orang sangat-sangat lemah kepada akhirat? Kenapa? Karena untuk akhirat butuh tekad yang kuat. Sementara dunia memang setan membawa kita di dalam kehidupan itu. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita buka diskusi untuk jadi ladang akhirat itu, Bapak dan Ibu, memang ladang yang menguntungkan. Sementara ladang dunia menguntungkan kalau kita tanami tanaman yang akan tumbuh di akhirat atau akan panen di akhirat. Maka hati-hati. Jangan pernah bekerja menanam sesuatu yang hanya bisa kita panen di sini. Tapi tanamlah sesuatu yang kita bisa tanam di akhirat. Kenapa? Perhatikan ayat ini. Ya'lamu annal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwalil wal aulad kama tali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini ayat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah
satu ayat yang memberikan penjelasan yang detail tentang apa? Hakikat dunia dan akhirat. Perhatikan Bapak dan Ibu. Annamal hayatud dunia. Sesungguhnya hayat kehidupan dunia hanyalah, pakai hanyalah. Laib, itu yang pertama. Laib. Hanya apa? Permainan. Walahun, senda gurau, tawa. Wazina, perhiasan. Zinah itu artinya perhiasan, seperti ini nih. Baju ini zina. Substansinya bukan bajunya, orangnya. Watafakhur, kebanggaan, berbangga-bangga aja, kebanggaan, ya. saling berbangga, saling sombong. Bainakum, antara kalian. Watakaturun, dan berlomba-lomba di dalam banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan apa? Anak di sini artinya bisa anak langsung, yaitu anak biologis, atau artinya pendukung, atau artinya apa? Supporter, besar-besaran gitu. Wah, ini saya organisasi besar. Orang dengan organisasi besar bangga. Ya. Jadi 5. Dunia ini hakikatnya cuma apa? 5. Yang pertama, lain, permainan. Yang kedua, lahun. Yang ketiga, tafakhur. Ya. Yang keempat, Yang ketiga zina, yang keempat tafakhur, yang kelima takatsur. Dari 5 ini, Bapak dan Ibu, nggak ada yang serius. Main nggak boleh terlalu serius, stres. Ya. Lahun, canda gurau. Makanya orang mengatakan kalau lagi bercanda jangan terlalu serius deh. Ini cuma canda kok, serius banget ya. Kemudian apa? Tafakhur, bangga-bangga. Ketika berbangga-bangga, kita tuh nggak tahu hakikatnya. Kita mengatakan, saya lebih kaya, saya lebih banyak harta, saya lebih. Pertanyaannya, apakah lebih itu memastikan bahwa Anda mempunyai lebih banyak kelebihan daripada orang yang di bawahnya? Enggak juga. Watakatsur, dan berlomba-lomba. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kata Allah 5 ini, itu perumpamaannya seperti 1. Apa itu? Taghaisin a'jabal kuffar. Seperti hujan yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya. Lalu tumbuh-tumbuhan itu, gara-gara disirami hujan, menjadi tumbuh, hijau, lalu berbuah dengan sangat banyak, summa yahij. Tapi setelah itu yahij, kemudian tanaman itu akan mengering. Fatarahu musfarra, kemudian jadi menguning, kemudian summa yakunu hutama, lalu hancur. Begitulah dunia. Gemilau, lalu setelah itu apa? Turun, menghilang, menjadi buruk, lalu habis. Sesaat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini endingnya nanti cuma 2. Wa fil akhirati adzabun syadid, di dalam akhir itu, ya. Dan di dalam kehidupan akhirat cuma jadi 2 kemungkinan. Azab syadid, azab yang keras, atau maghfirah, atau ampunan minallah wa ridwan, dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian memang tepat sekali, seperti saya dan Bapak yang sudah, kalau saya sudah masuk 50-an, dan Bapak dan Ibu sudah di 60-an, memang masa depan kita bukan lagi tentang membangun rumah, membangun apa, tapi membangun akhirat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang pertama, buka ladang yang bisa panen di akhirat. Yang kedua, kalau membangun, jangan yang ditinggalkan. Tapi bangunlah yang akan ditemui. Maka kalau ingin bangun sesuatu, lihat. Mau bangun rumah, ini bangun rumah ini kira-kira nanti ditemui lagi nggak di akhirat? Kalau aku mati, temuin lagi nggak? Oh enggak. Kalau gitu gimana caranya ya? Rumah yang bisa ditemui lagi di akhirat, gimana caranya? Maka jangan buat rumah tempat tinggal, tapi rumah tempat amal.
rumah untuk oh ya, masih. Sebentar Bu, kita ganti sebentar. Masih bisa. Ya. Rumah tempat amal. Makanya rumah-rumah kita jangan hanya jadi tempat tidur. Jadi lebih lebih jadi tempat amal kita. Rumah tempat pengajian, rumah tempat tempat rumah tahfidz. Kita numpang tidur aja. Dunia ini tempat numpang. Jangan serius banget. Rumah ini tempat numpang. Itu dulu Kiai saya mengatakan, saya di sini cuma numpang aja. Numpang sebentar sebelum mati. Nah, mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi yang pertama, buat ladang, dipanen di mana? Di akhirat. Yang kedua, kalau bangun, jangan bangun untuk yang ditinggalkan, tapi bangun untuk yang yang ditemui. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan sebagai itu mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun masih banyak beberapa ayat yang ini, tapi insya Allah itu kajian cukup bisa kita cerna untuk kehidupan akhirat kita, insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Di sini sudah ada ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang telah mengingatkan kita tentang perlunya kita untuk siap-siap untuk bersiap-siap bekal di akhirat nanti. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan yang langsung ditanyakan ke Ustadz Ahmad Hatta. Ustadz, saya nanya dulu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya ini sesuatu hal yang sangat ideal ya, membangun ladang untuk di-harvest, dipanen di akhirat ya. Manusia itu kan turun naik ya Ustadz ya, kadar keimanannya. Yang susah itu untuk bisa istiqomah gitu loh Ustadz. Kadang suatu periode tertentu udah niat banget, pokoknya do everything buat dunia akhirat. Tapi kadang kadarnya tuh jadi mestinya 50-50 ya, turun lagi. Jadi yang mikir buat akhiratnya jadi turun, dunianya naik. Itu bagaimana ya caranya supaya kita bisa konsisten gitu, istiqomah gitu. Apalagi waktunya kan udah gak lama lagi nih, udah almost kepala 6 semua nih rata-rata Ustadz. Ya, silakan kiat-kiatnya ya Ustadz ya. Mungkin bukan buat saya aja, buat teman-teman yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana nih Pak? Langsung dijawab atau tunggu atau gimana? Ya, langsung dijawab aja Ustadz, biar masih hangat jadi langsung. Baik. Pertama Ibu, kenapa turun naik? Itu fitrah. Turun apa? Dikatakan ulama aliman yazid wa yanqus. Naik, turun. Naik turunnya iman itu adalah qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai sahabat Anzalah, sahabat Rasulullah SAW mengatakan, nafaqa Anzalah. Anzalah sudah menjadi munafik, Anzalah sudah munafik. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau berkata begitu? Aku kalau di depan Rasulullah, jadi imanku menjadi tinggi sekali. Seakan-akan surga itu akan kurai sekarang. Setelah pulang, turun lagi. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, saatan ya. Sesaat demikian, sesaat begitu. Jadi turun naik itu adalah sudah ketentuan Allah SWT. Yang menjadi kewajiban kita adalah, begini Pak, Bu. Jadi dia akan turun naik. Ya, nggak terlihat ini. Jadi turun naik. Ini, turun naik. Tapi usahakan tetap apa? Tetap naik. Jangan turun naik, apa? Turun. Tren namanya iya. Ustaz. Betul. Kurvanya tetap naik gitu. Dia turun naik, tapi kurvanya tetap naik. Pertanyaannya, gimana caranya itu Ustaz? Caranya sederhana Bapak dan Ibu, tapi melaksanakannya yang sulit. Apa itu? Caranya sederhana sekali, yakini dua hal. Yang pertama, beriman kepada yang namanya keberuntungan,
yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka aku beruntung kalau aku berpikir untuk akhirat. Kenapa? Karena setan menanamkan sesuatu yang terbalik. Yang akhirat itu dianggap untung atau rugi? Rugi Untung. bagi setan. Kalau keimanan, kita yakini harus untung. Tapi setan menanamkan di bawah otak, bawah sadar kita apa? Rugi. Makanya kalau mengeluarkan uang, semakin banyak semakin besar pahalanya, kadang-kadang kita semakin pelit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita yakini betul. Di sini sementara. Besok di sana. Di sini sementara. Besok di sana. Di sana itu di mana? Di akhirat. Maka ketika kita berorientasi terus kepada akhirat, di sana, di sana, di sana, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah merasa bosan untuk mempersiapkan yang kita anggap paling menguntungkan, dan yang kedua yang akan kita tuju. Lalu, kenapa kok kita tidak termotivasi untuk akhirat? Karena itu tadi pertama, keimanan kita kepada akhirat itu nggak terlalu kuat. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini HP. Bapak dan Ibu, HP ini di tangan saya. Gila saya kalau saya tidak beriman bahwa HP ini di tangan saya. Kalau saya mengatakan nggak ada HP di tangan saya, itu gila saya. Bapak dan Ibu, maka iman itu akan membuat kita persis berbicara seperti ini. Akhirat itu ada. Akhirat itu nyata. Akhirat itu benar-benar ada. Ketika orang meyakini akhirat itu seperti dia meyakini ada api di depan ini, maka dia akan berbuat akhirat dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan menyiapkan hari-harinya kecuali hari-hari untuk akhiratnya. Sebagaimana para sahabat dan para ulama yang tidak ada harinya kecuali untuk akhirat. Jadi perkuat dua hal tadi. Kalau sudah ngomong akhirat, yakini untung. Yakini apa? Ya untung. Yang kedua, itulah realnya atau yang faktanya daripada kehidupan kita, masa depan kita. Nah, kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, seperti kita, ibu-ibu misalnya yang umur pensiunnya 60, 65 gitu, maka dia menunggu hari pensiunnya itu begitu. Bagaimana juga kita menunggu kematian begitu nyata. Allahu a'lam bishawab. Itu adalah jawaban, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustadz. Berikut ada Ibu Hani Nasution nih dari Melbourne. Ustadz ingin bertanya, silakan Bu Hani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Bu. Terima kasih nasihatnya, Ustadz. Sangat relevan untuk saya, karena saya sudah masuk ke kepala 6. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa nasihat Ustadz atau amalan-amalan apa yang bisa kita siapkan agar kesudahan kita dalam husnul khotimah, Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, Pak. Kalau sudah umur 60-an, mohon maaf, termasuk saya, kita langsung konkret. Kita tidak usah berteori. Yang pertama, kewajiban jangan pernah ditinggalkan sama sekali. Kualitas sholat 5 waktu kita jangan pernah levelnya asal. Jangan pernah hanya levelnya asal sholat. Asal ditunaikan. Sholat 5 waktu itu modal dasar kita. Maka jangan pernah lagi seperti anak muda sesempatnya sholat. Enggak. Tapi sholat sudah menjadi sesuatu yang kita rindukan. Usahakan setiap sholat 5 waktu kita sudah duduk 15 menit sebelum sholat kita menunggunya. Sehingga makna sholat itu terasa benar. Tidak sekedar menunaikan kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ibadah rutinitas harian kita, jangan pernah kita remehkan. Baca Quran, zikir, sholawat qobliyah, qobliyah dan ba'diyah. Itu adalah modal dasar untuk keimanan kita. Ya. Jadi, amalan-amalan ritual yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dari doa pagi, sholat duha, sholat qobliyah dan ba'diyah, itu bekal akhirat yang luar biasa. Yang ketiga, aset harta kita.
jangan sampai expired. Kematian membuat harta kita menjadi expired. Bapak dan Ibu, sayang anak, sayang cucu, sayang keluarga itu wajar. Tapi sayang diri harus lebih utama. Mohon maaf, kadang-kadang ada seorang ibu yang sayang sekali dengan hartanya, supaya bisa dia wariskan kepada anaknya. Sampai dia nggak sedekah, nggak pernah wakaf, nggak pernah ngapa-ngapain. Lalu ketika dia meninggal, anaknya lupa kepada yang telah meninggalkan harta tersebut. Sayang anak harus, tapi sayang diri wajib. Yang keempat, jadikan apa yang telah diberikan oleh Allah menjadi sesuatu yang bisa kita investasikan untuk akhirat. Kalau punya ilmu, ajarkan ilmunya. Punya pengalaman, bagikan pengalamannya. Punya sesuatu yang berharga, share. Sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan orang. Itulah yang nanti akan mengalir kepada kita kalau kita sudah mati. Dan yang terakhir, semua amal-amal baik yang dibukakan kesempatannya untuk kita, jangan dilewatkan. Kalau di sebelah rumah kita ada rumah tahfidz, lalu garasi kita nggak terpakai, kita tawarkan, silahkan pakai, itu kesempatan. Kalau di depan rumah kita ada jalan, lalu orang kesempitan berjalan, mundurkan bunga-bunga kita supaya orang lapang. Kalau tanda tangan kita masih berlaku untuk kebaikan, tanda tangani kebaikan itu, gunakan tanda tangan itu. Semua potensi kita, jangan kita sia-siakan. Jadi jangan hanya bacaan saja, tapi semua. Kalau ada orang datang minta sedekah, beri. Walaupun mungkin saja orang yang minta sedekah itu menipu kita. Nggak ada masalah. Yang menipu berdosa, tapi pahala insya Allah tetap kita dapatkan. Itu kira-kira Ibu. Maka semua kesempatan yang ada di depan kita, jangan lewatkan. Tolong manfaatkan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan satu kebaikan itu yang menyelamatkan. Satu kisah sebelum menjawab yang lain. Ibu-ibu yang pernah haji atau umroh, pernah ketika berjalan dari Arafah ke Muzdalifah atau Muzdalifah ke Arafah, itu ada benteng di sebelah kanan jalan, namanya Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Mungkin ibu-ibu lihat seperti benteng panjang gitu. Nah, itu adalah tembok yang didirikan oleh Zubaidah, istrinya Harun ar-Rasyid, mengalirkan air dari Taif, dialirkan sekitar 100 km sampai ke Arafah, lalu diminum oleh orang. Wah, luar biasa. Amal ibadahnya. Lalu suatu ketika Zubaidah ini bermimpi dia masuk surga. Ya pantaslah orang seperti ini masuk surga kan? Lalu orang-orang bertanya, Zubaidah, dalam mimpimu pasti yang membuatmu masuk surga itu adalah apa? Bangun itu tadi. Bangun sumber apa? Sumber air tadi. Kata Zubaidah, ternyata dalam mimpiku itu bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah sepotong roti yang kuberikan kepada seorang wanita berkulit hitam yang sedang kelaparan. Itu dapat pahala besar, tapi ini pahala yang sangat bermakna. Oleh sebab itu kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda, lakukan kebaikan itu, dan itu adalah ladang amal akhirat. Demikian Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman yang lain langsung saja bertanya ke Ustadz. Ya, kalau tidak ada saya bertanya dulu Ustadz. Di sini ada pertanyaan nih dari Bu Amanah nih, saya bacakan. Katanya tolong ditanyakan, apakah boleh kita memutuskan untuk membelanjakan separuh harta kita untuk amal tanpa tanya kepada keturunan kita dulu atau pewaris? Pewaris itu pasti menganggap kok besar banget yang dikasih ke orang.
para Jawab, pewaris. langsung dijawab? Iya, langsung dijawab. Ya, silakan. Saya jawab, boleh. Selama kita hidup, kita berhak atas harta kita. Tapi kalau sudah mati itu nggak boleh. Itu yang akan mengerjakannya adalah ahli waris kita. Makanya mumpung hidup, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita semuanya, mereka dilahirkan ke bumi ini ada rezekinya. Ya, tapi memang kadang-kadang, mohon maaf, keserakahan kita lah yang kita sampai tidak hanya ingin rezeki kita, tapi juga ingin sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Makanya saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita akan meninggal juga. Kalau kita berbagi harta waris, jangan lupa. Saya selalu bertanya kepada ahli waris sebelum dibagi, saya ngomong dulu begini, pertanyaan saya, mohon maaf, kalian semua ditinggalkan oleh almarhum. Saya katakan, mana yang lebih butuh terhadap harta ini? Kalian yang masih hidup atau almarhum yang sudah mati? Kira-kira jawabannya apa Bapak dan Ibu? Jawabannya mengatakan, kita yang masih hidup. Lalu saya katakan, kalau kita yang masih hidup, tangan kita masih bisa bekerja, rezeki kita masih turun dari langit. Sementara yang sudah mati, rezekinya sudah terputus, tapi pahala masih butuh. Maka saya selalu sampaikan kepada ahli waris, silahkan dibagi harta ini, tapi jangan lupa sebagian kembalikan kepada almarhum dengan mewakafkan, dengan sedekah dan seterusnya. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, sebagian ahli waris setuju, tapi sebagian besar tidak setuju. Ya, dan itu banyak sekali kejadiannya. Makanya mumpung hidup, lakukan apa yang bisa dilakukan. Walaupun dikatakan oleh Rasulullah bahwa meninggalkan anak dalam kondisi mampu jauh lebih baik daripada kondisi miskin. Tapi yang disebut mampu itu tentunya adalah bisa hidupnya, bukan berlebihan, tapi cukup. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Selama kita hidup kita punya hak. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka haknya menjadi haknya ahli waris. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, mana harta yang paling kalian cintai, kata Rasulullah. Mana harta yang paling kalian cintai? Harta kalian, harta anak cucu kalian, ahli waris kalian. Semua para sahabat mengatakan, kami cinta kepada harta kami, nggak mungkin cinta kepada harta ahli waris kalian. Apa arti harta waris kami? Kata Rasulullah, hartamu adalah harta yang telah engkau berikan untuk hidupmu dan akhiratmu. Sementara yang kamu tinggalkan adalah harta ahli warismu. Maka kalau kamu cinta kepada hartamu, siapkanlah untukmu. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih, Ustadz. Pertanyaan yang lain silakan, teman-teman. Saya mau nanya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, tadi kayaknya saya mungkin telat atau saya agak nggak nyimak 100%. Tadi yang mau saya tanya, itu kalau misalnya kita sudah meninggal, kan katanya semua menjadi haknya ahli waris. Betul. Tapi tadi ada yang disebut boleh wakaf, boleh wakaf dan apa gitu, sedekah, itu masih bisa anak mewakafkan sesuatu tanah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Bisa sekali, Bu. Bisa sekali. Bersedekah atas nama orang tua, wakaf atas nama orang tua, bisa. Bagus sekali. Cara berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah itu tadi. Berwakaf dan bersedekah atas nama mereka. Seperti juga kita mengumrohkan mereka, menghajikan mereka ya. Itu ya, juga. Betul, menghajikan mereka, wakaf untuk misalnya. Dan memang orang cerdas, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia ketika bersedekah, dia pakai nama orang tuanya. Supaya orang tuanya dapat dan dia dapat. Ya. Jadi, itu cara bersedekah yang cerdas, cara wakaf. Sini wakaf atas nama almarhum Fulan. Yang dapat itu dua. Almarhum Fulan, dan yang kedua, yang mengeluarkan uangnya. Yang mengeluarkan uangnya pasti dapat
Kenapa? Karena itu niat baiknya dan karena itu adalah hartanya. Lalu si fulan almarhum dapat. Kenapa? Karena itu keinginan daripada orang yang berwakaf dan seterusnya. Betul, Bu? Kalau Bisa, Bu? misalnya kita setiap kali misalnya kita berzakat, apakah boleh kita setiap kali kita memakai nama orang tua begitu? Kalau zakat Jadi nggak boleh. Oh, bukan Bu? zakat, sedekah. Ya, kalau bersedekah boleh. Sedekah boleh. Sedekah boleh. Boleh. Oke, makasih Ustadz. Ya, silakan. Ada lagi? Cukup? Mungkin banyak yang mau bertanya, tapi mungkin segan. Silakan aja kalau mau bertanya ya. Ini nggak cuma untuk angkatan FEW 80 kok. Yang lain-lainnya kalau mau bertanya silakan. Ini mumpung Ustadz Hatta menguasai banyak hal. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sedikit bertanya mengenai ikhlas dalam kehidupan ini. Ikhlas. Ya, Nah, jadi dalam kehidupan ini baik kita beribadah pada Allah dalam menjalankan kehidupan, sering kita kan harus ikhlas. Nah, tapi kadang-kadang itu berat melakukan ikhlas itu. Nah, kiat-kiatnya bagaimana ya Pak Ustadz mengenai ikhlas itu? Kiat yang pertama, Bu. Ikhlas itu cara mendapatkan keuntungan. Saya ulangi, ikhlas itu cara mendapatkan keuntungan. Orang kenapa nggak ikhlas? Karena takut rugi. Saya ikhlas kasihin ini kepada si dia. Nanti saya nggak dapat lagi dong. Gitu. Jadi kenapa orang tidak ikhlas? Karena takut rugi. Maka kalau dia mengatakan ikhlas itu adalah cara beruntung, maka dia pasti akan ikhlas. Pertanyaannya, kenapa kok ikhlas cara beruntung? Bu, perhatikan ini. Kalau saya kasihkan HP ini misalnya kepada seseorang untuk dengan niat dunia, maka paling saya mendapatkan balasan terima kasih, balasan pujian dan seterusnya. Tetapi ketika saya memberikan sesuatu dengan niat ikhlas karena Allah sama sekali nggak berharap dari dia, maka yang akan mengintervensi balasan itu bukan lagi dia, tapi siapa? Allah. Maka ketika sudah terjadi intervensi dari urusan manusia kepada Allah, maka tingkat balasannya akan jauh levelnya. Kalau tadi paling dibalas, kan ada cerita tuh. Ada cerita orang yang tidak ikhlas itu, Bu, ya. Ketika seseorang datang ke rumah kiai, bawa apa? Bawa ubi kayu, bawa singkong. Dia serahkan kepada Pak Kiai itu. Pak Kiai, ini oleh-oleh untuk Pak Kiai. Dikasihlah singkong itu. Terus Pak Kiai ini punya tradisi. Siapapun yang ngasih kepada dia, pasti harus dia balas. Dan membalasnya dengan apa yang ada di rumah aja, dia nggak pernah terlalu membebani. Jadi kalau ada di rumah apapun, dibalas dengan itu. Kalau ada singkong, balas dengan singkong. Kalau dengan sayur, balas dengan sayur. Kalau ada apapun, dibalas dengan itu. Orang ini ngasih apa? Ngasih singkong kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai masuk ke dalam, nanya kepada istrinya, Bu Nyai, ada apa di rumah? Kebetulan ada duren. Halo? Akhirnya, mana tuh duren? Ambil. Di depan. Ya, diambillah duren itu, dibawa ke depan. Halo? Ya, dikasihin. Ini Oki. oleh-oleh dari saya. Jadi, singkong dapat balasan apa, Bu? Duren. Lalu ada yang nonton, ada yang lihat. Berangkatin. Kalau seandainya sedekah singkong aja atau mengasih singkong aja kepada Pak Kiai dapat durian, kalau bagaimana kalau sedekah apa? Apa namanya, memberikan durian, pasti dapatnya lebih hebat lagi. Dia datang buat durian. Dikasihkan kepada Pak Kiai. Pak Kiai tadi itu, filosofinya, balasnya pakai apa? Yang ada di rumah. Kebetulan yang ada di rumah apa? Singkong. Dikasihin singkong. Nah, begitulah kalau orang nggak ikhlas, dia akan rugi. Maka
Sekali lagi, cara ikhlas yang pertama selalu katakan, kalau aku nggak ikhlas, aku rugi. Hanya ikhlas yang menguntungkan. Kenapa? Karena ikhlas akan mengalihkan intervensi balasannya dari manusia langsung kepada Allah. Yang kedua, ikhlas itu melelahkan dan capek. Tidak ikhlas itu melelahkan dan capek. Ikhlas itu melapangkan dan menikmati. Nah, ibu-ibu, kalau ingin hidup enak, nikmat, santai, nggak terbebani, hidup ikhlas. Tapi kalau ingin hidup capek, terbebani, stres, depresi, semuanya hidup yang tidak ikhlas. Makanya orang ikhlas itu dia nggak ada beban. Sementara orang yang tidak ikhlas bertumpuk-tumpuk bebannya. Oleh sebab itu kalau sedang tidak ikhlas katakan, mau stres atau mau senang? Mau bahagia atau mau capek? Bahagia, berarti ikhlas. Dan yang ketiga, pekerjaan kalau tidak ikhlas tidak optimal, hasil kalau tidak ikhlas tidak optimal. Insya Allah ketika kita ikhlas, pekerjaannya jadi optimal, jadi maksimal, jadi baik. Sebaliknya, kalau tidak ikhlas, percuma. Begitu, Bu. Jadi, ikhlas itu sangat indah sekali dan sangat memotivasi sekali. Kira demikian? Makasih, Ustaz. Cil, ada pertanyaan nih, Cil, dibacain, Cil. Ya, nah ini Ustadz ada yang tanya dari Ibu Monica ya. Katanya, apakah boleh bersedekah itu atas nama beberapa orang? Misalnya tanah mau kita wakafkan untuk bangun masjid, tapi atas nama almarhum bapak, ibu, nenek, kakak. Itu Ustadz pertanyaannya. Boleh, Bu. Boleh. Silakan. Ya, ada lagi? Iya, boleh. Ini Boleh. sama dari Bu Suryoratih ya, bersedekah subuh selalu atas nama orang tua yang sudah meninggal dan juga untuk anak-anak yang masih hidup. Apakah boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Jadi bersedekah untuk orang yang meninggal, boleh. Nah, bersedekah untuk orang hidup, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf, dia dapat pahala tapi tidak maksimal dibandingkan dengan dia diajarin untuk bersedekah. Bersedekah untuk orang hidup artinya kita berdoa, mudah-mudahan keberkahannya, manfaatnya bisa dia dapatkan. Bersedekah untuk orang hidup, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk. Bersedekah untuk orang hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan seterusnya. Itu, ya. Tapi dari segi pahala dan seterusnya, itu sangat beda dengan orang yang sudah mati. Ya. Jadi bersedekah untuk orang hidup untuk menjadi tawasul, untuk mendoakan mereka, agar mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebaikan, dan seterusnya. Tapi kalau bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, berarti sedekah pahalanya yang akan terus ya, diberikan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersedekah dengan untuk orang yang hidup, itu sebenarnya adalah mendidik mereka. Jadi perlu disampaikan. Ya, nih, yuk, misalnya untuk anak-anak, Ibu mau bersedekah untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan sedekah ini memberkahi kita semua. Begitu. Jadi lebih kepada untuk apa? Mendidik, bukan hanya sekedar pahala. Begitu, Pak. Makasih, Ustaz. Ustaz, kalau begitu saya ada pertanyaan nih, Ustaz. Kalau tadi saya menangkap yang Ustaz sampaikan tadi itu adalah bersifat charity, yaitu sedekah gitu, Ustaz ya. Ini sekarang misal yang Ustaz sampaikan beberapa contoh tadi, misalnya bersedekah, itu sifatnya jadi amal charity gitu ya, pemberian cuma-cuma gitu ya. Sekarang misalnya gini, ada seorang pemimpin perusahaan, dia berusaha untuk membesarkan perusahaan dengan niat supaya bisa misalnya merekrut karyawan lebih banyak, memberikan sedekah yang zakat lebih tinggi gitu. Apakah itu juga termasuk untuk ladang amal juga tentunya ya Ustadz ya mestinya? Bukan sekedar sedekah yang tanpa imbalan. Kalau ini kan ada juga keuntungan bagi si pemimpin perusahaan ini. Baik. Itu yang saya maksud tadi Pak dalam ceramah saya tentang kalau membangun, jangan membangun sesuatu yang hanya akan ditemui di dunia. Tapi bangunlah sesuatu yang juga akan temuin di akhirat. Maka seorang yang membangun perusahaan seperti itu, insya Allah perusahaannya akan dia temui lagi di akhirat. Bukan hanya di dunia.
Kenapa? Ketika dia membangun perusahaan itu tujuannya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Nah, itu cara yang sangat indah sekali dalam mencari dunia ini. Dia bekerja untuk dunia, dia bekerja untuk mendapatkan dunia, tapi di sana ada niat akhirat. Ketika dia diriin sekolah, tujuannya untuk mendidik. Ketika dia diriin perusahaan, tujuannya agar orang bisa dapat pekerjaan. Ketika dia bikin apapun, niatnya bukan untuk cari keuntungan dunia. Kalaupun dia dapatkan keuntungan, niatnya untuk berbagi. Kalau itu yang kita kerjakan, dua-duanya dapat. Itu yang saya maksud. Tadi kan dua, Pak. Saya ingatkan tadi bahwa yang pertama, kalau membangun, jangan membangun yang akan ditinggalkan, tapi bangun yang akan ditemui. Bangun rumah boleh, tapi jangan untuk tempat tidur saja, karena itu akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena rumah yang akan kita temui adalah rumah yang menjadi tempat beribadah dan bermanfaat untuk orang lain. Ketika bangun perusahaan, jangan hanya perusahaan untuk cari duit saja, tapi bangun perusahaan yang memberikan manfaat. Oleh sebab itu, kalau perusahaan itu produksinya atau barangnya haram dan caranya haram, maka itu sama sekali nggak ada akhiratnya. Nggak ada dimensi akhiratnya. Yang kedua, yang nyata itu adalah akhirat. Maka pastikan semua kehidupan dunia kita menjadi tujuannya adalah akhirat. Itu Pak. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang contohnya adalah membangun rumah, dan Bapak indah sekali membangun perusahaan atau apapun. Makanya di umur sekarang ini usahakan betul semua yang kita lakukan tidak pernah ada urusan dunia saja, tapi selalu ada urusan dunia dan akhirat. Nah, yang harus saya ingatkan, hati-hati dengan tipu daya setan. Bagaimana setan nipunya? Begini biasanya. Ini kan pasti ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Kan berapa banyak orang yang bekerja di sini, lalu mendapatkan nafkah untuk orang tuanya, untuk anaknya, dan seterusnya. Lalu dia sendiri hasil perusahaannya malah nggak bayar zakat. Itu lalu perusahaannya tidak menegakkan nilai-nilai agama. Perusahaannya tidak dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ini namanya tipu daya setan. Setan menipu seakan-akan ibadah, pada di dalamnya nggak ada nilai ibadah sama sekali. Oleh sebab itu, cara ibadah yang indah ini yaitu mencari dunia untuk mendapatkan akhirat. Bangunlah semua yang bisa kita bangun, dan mudah-mudahan bangunan yang kita bangun juga kita temui di akhirat, tidak sekedar kita tinggalkan di dunia. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Ini ada satu lagi, ini pertanyaan, Cil. Iya, ini pertanyaan mungkin dari Bu Endang bisa bantu ya, karena pertanyaannya juga kurang jelas nih kalau menurut saya. Bu Endang bertanya gini, apa arti makna yang paling dalam dari kata kalimat Allah ridho atau Allah meridhoi? Bu Endang mungkin bisa jelaskan ya. Baik, saya paham, insya Allah paham ya. Itu akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah. Radiyah, dia ridho. Mardiyah, dia diridhoi. Bapak dan Ibu yang dirahmati, artinya adalah ridho. Seseorang, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika meninggal, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Apalagi Allah mengatakan, wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya merugi. Merugi. Maka manusia semuanya pasti akan menyesal. Kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh memaksimalkan usahanya. Dan ketika dia mati, dia radiyah. Dia ridha. Ya Allah, aku telah berusaha maksimal, ya Allah. Aku lakukan apa yang bisa aku lakukan. Ya Allah, aku telah berbuat untuk mendapatkan ridha. Kewajiban ku lakukan, larangan ku tinggalkan, dan hartaku, waktuku, ilmuku, ku berikan untukmu. Mardiyah. Lalu Allah pun ridha, artinya puas, artinya menerima amalan orang tersebut. Inilah orang yang paling bahagia di dunia. Yang ketika mati akan dipanggil dengan panggilan yang indah.
Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Sudah mengeluarkan, sudah berkorban, sudah memberikan apapun yang mestinya dia berikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki, kepada Tuhan. Kenapa dia tenang? Karena dia akan ketemu dengan Tuhannya. Dan selama hidupnya dia hanya mengabdi kepada Tuhannya. Dia hanya berjuang untuk mendapatkan ridho Tuhannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Lalu ridho, dia puas hati mengerjakan apapun yang ditakdirkan dan dia bisa kerjakan dalam hidup. Dan mardiyah. Lalu dia pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam rombongan hambaku. Bergabunglah dengan orang-orang yang saleh yang kuridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah kematian yang indah. Ketika kita puas berjuang untuk meraih akhirat, kita puas melakukan segala sesuatu yang mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mati, kita ridho dengan takdir Allah. Lalu Allah pun ridho kepada kita karena kita sudah maksimal melaksanakan apapun yang bisa kita laksanakan daripada kebaikan dan menanam apapun yang bisa kita panen di akhirat. Saya kira itu maksudnya. Mohon maaf, mungkin saya cukupkan Bapak dan Ibu karena mau persiapan zuhur, dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk memperbanyak amal akhirat kita. Silahkan kami undang Bapak dan Ibu untuk ke Kampung Maghfirah, tempat kita membangun akhirat kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kita kepada kita semua. Dan ini acara ini saya sendiri sedang berada di pesantren di Kampung Maghfirah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan doa dong Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa Ustaz. Ya, Bu? Doa. Doa. Baik. Ditutup dengan doa. Baik. Kita tutup dengan doa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Teman kita kemarin baru meninggal ini. Iya. Memang kalau sudah angkatan segini beritanya begitu terus tuh, Bu. Iya, Pak. Ya, Ustaz. Beritanya, saya aja di grup reuni saya hampir tiap bulan ada berita begini. Makanya wajar kalau kita selalu memanjatkan doa untuk, mari kita doakan mereka semua dan diri kita. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami ya Allah setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kepada hati-hati kami ya Allah ketakwaannya, keimanannya, kecintaannya kepadamu, keridhoannya kepada takdirmu. Dan bersihkanlah hati-hati kami ya Allah dari segala penyakit hati. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak mulia, beriman kuat dan beramal yang banyak ya Rabbana. Rabbana Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita doakan semua yang meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa wasi' madkhalahum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa naqqihim minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum ufratan min ufanin niran
Allahumma arhamna idza sirna mislahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.